Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya baik. Nah, jadi senang mendengar kabar baik dari kalian semua. Nah, jadi sebelum kita mulai, mari kita pimpin doa bersama-sama agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, jadi di sini Ibu akan memimpin doanya. Marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, jadi terima kasih semuanya karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk datang ke konseling kelompok pada hari ini. Nah, jadi di sini kita akan memperkenalkan diri dengan cara. Nah, contohnya di sini perkenalkan nama saya adalah Ibu Iva. Nah, jadi di sini saya adalah guru bimbingan dan konseling. Nah, jadi sekarang di sini saya ingin mendengar nama kalian. Nah, jadi dan juga sedikit tentang diri kalian. Nah, jadi cara memperkenalkannya itu seperti nada polisi-polisi. Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Iya, seperti itu. Dengan nada seperti itu. Tapi kita ubah menjadi teman-teman, perkenalkan nama. Nama saya Iva dari kelas 84. Contohnya seperti itu. Terus terakhir disebut saya suka dengar musik. Hobinya. Betul. Oke, Bu. Oke, boleh dimulai dari sekarang semuanya pegangan. Oke. Mungkin dari sini ya. 1, 2, 3. Teman-teman, perkenalkan nama. Oh, nama saya Putri dari kelas 81. Selanjutnya Hobi. perkenalkan. Saya. Oke, kita lagi ya. 1, 2, 3. Polisi. Teman. Salah ada. 1, 2, 3. Teman-teman, perkenalkan nama. Nama saya Putri dari kelas 81. Hobi saya dengar musik. Selanjutnya Kurang briefingnya. Oke, selanjutnya oke. ibunya bilang lanjut jadi. Ya, kita ulang lagi dari Putri ya. Oke, 1, 2, 3. Teman-teman, perkenalkan nama. Nama saya Putri dari kelas 81. Hobi saya dengar musik. Selanjutnya Nama saya Fatim dari kelas 81. Hobi saya baca buku. Selanjutnya Nitya. Lanjut. Dari kelas 84. Hobinya suka gambar. Selanjutnya nama saya Alia. Hobi saya nonton drakor. selesai. Oke, sudah selesai ya. Nah, oke baik. Jadi terima kasih atas perkenalan diri kalian. Jadi sekarang kita akan melakukan ice breaking lagi yang kedua. Nah, jadi di sini untuk mencairkan suasana. Nah, jadi kita akan bermain tangga, tangan, dan tangkap. Nah, jadi silahkan kalian mengikuti instruksi apa yang ibu katakan. Nah, di sini ibu memiliki makanan. Nah, jadi ketika ibu mengatakan tangga, semuanya memegang lutut. Tangga, tangan, dan semuanya berlomba ketika ibu bilang tangkap. Siapa yang akan duluan mengambil makanan ini? Tangga itu lutut. Tangga lutut, tangan, tangkap. Oke, ngerti semuanya? Ngerti, Bu. Kita mulai ya. Tangga, tangan, tangga, tangan, tangkap. Duluan kah? Jangan duluan. Aku langsung sekali lagi. 1, 2, 3. Tangan, tangga, tangan, tangga, tangan,
kelompok ini boleh dimakan, tapi jangan terlalu berisik. Oke? Oke, tetap mendengarkan. Boleh dibagi ke temannya. Oke. Silakan dicoba dulu. Terima kasih Bu ya. Oke, boleh sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi bagus sekali ya. Sekarang tentunya kalian sudah saling mengenal kan? Oke, sudah akrab, sudah bermain bersama, ice breaking bersama. Nah, jadi sini kita akan melanjutkan. Nah, jadi maksud tujuan kita hari ini adalah untuk saling mendukung dan saling membantu satu sama lain dalam mengatasi masalah kepercayaan diri yang kalian hadapi semuanya. Nah, jadi kegiatan ini yang akan kita lakukan adalah konseling kelompok seperti yang saya katakan tadi. Nah, mungkin dari kalian ada yang bisa mengemukakan atau mengatakan kalian itu merasa apa? Kalian itu hal apa yang kalian rasakan mengenai kepercayaan diri? Saya Bu. Ya boleh. Saya merasa sulit berbicara di depan orang lain Bu. Oke, jadi memang ya itu adalah hal yang wajar ya Nak Putri. Nah, jadi semua di sini tentunya kita akan saling mendukung satu sama lain. Nah, tujuan konseling kelompok ini adalah untuk membantu kalian untuk merasa lebih percaya diri dan juga nyaman dalam berinteraksi. Nah, jadi kita akan tentunya menceritakan berbagai pengalaman dari kalian semua dan juga mencari solusi bersama. Ya, saya Bu. Oke, silahkan Nak Putri. Ya, saya juga Bu. Saya terkadang merasa cemas ketika harus berbicara. Oke. Nah, jadi tentunya itu pesan yang sangat penting ya. Jadi kita sebentar selanjutnya akan membahasnya lebih dalam. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, tentunya di sini kita akan membuat kontrak kegiatan. Nah, jadi bagaimana kalau kita sepakati untuk melaksanakan konseling kelompok ini selama 40 menit. Apakah bersedia? Bersedia, Bu. Oke, jadi tentunya di sini juga kita akan menyepakati untuk saling menghormati, mendengarkan satu sama lain dan juga menjaga kerahasiaan selama sesi ini. Apakah kalian juga siap? Siap, Bu. Oke. Nah, jadi sekarang di sini Ibu ingin menanyakan kesiapan kalian lagi untuk sebelum beralih ke tahap selanjutnya. Nah, jadi apakah kalian siap? Siap, Bu. Saya siap, Bu, tapi sedikit merasa cemas. Oh iya, Nak. Saya juga siap, Bu, tapi saya ingin belajar untuk lebih percaya diri sih, Bu. Ya. Saya juga Bu. Saya sudah siap dan saya ingin berbagi pengalaman saya. Saya juga siap Ibu, saya ingin belajar bagaimana cara berbicara di depan orang lain. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi karena kalian sudah siap semuanya, jadi mari kita mulai perjalanan kita bersama. Nah, jadi ingat kita di sini untuk saling mendukung. Nah, jadi terima kasih atas partisipasi kalian. Jadi mari kita membahas lebih dalam tentang masalah kepercayaan diri kalian yang kalian hadapi. Nah, oke, jadi selanjutnya selanjutnya kita beralih ke tahap transisi. Nah, sebelum kita memulai ke tahap inti, nah tentunya apakah ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya masih bingung, Bu, tentang nanti akan melakukan apa pada sesi ini, Bu. Oke, jadi tidak masalah ya Nak Putri. Nah, tentunya di sini kita akan membahas masalah kepercayaan diri dan bagaimana cara kita akan mengatasinya dan bagaimana cara kita akan saling mendukung. Nah, jadi jika ada yang tidak dimengerti, jangan ragu untuk bertanya ya semuanya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi bagus. Sekarang mari kita sepakat tentang beberapa aturan selama sesi ini. Yang pertama, tentunya kita harus saling menghormati seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, jadi tentunya kita harus menghormati pendapat satu sama lain dan juga kedua, semoga semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak Bu, saya setuju dengan aturan itu. Oke, nah terima kasih untuk kalian semua. Jadi di sini kita mari berkomitmen untuk terlibat aktif dan juga mengambil manfaat dari sesi ini. Nah, jadi setiap pendapat dan pengalaman kalian tentunya sangat berharga. Nah, jadi sekarang kita akan mengungkapkan janji kerahasiaan. Nah, jadi mari kita ucapkan bersama. Semuanya angkat tangan kanannya. Oke, terus kalian ikuti apa yang saya katakan. Saya berjanji untuk menjaga kerahasiaan semua yang dibicarakan di sini. Oke, selesai. Nah, jadi bagus. Selanjutnya di sini kita akan melakukan ice breaking lagi. Yang disebut kekuatan diri. Nah, jadi di sini saya ingin kalian menuliskan satu kualitas positif atau kekuatan diri kalian di sticky note ini.
Nah, setelah itu kalian akan tempelkan dan saling membaca serta memberikan pujian. Silakan dimulai. Oke, sudah ya? Tidak jadi. Tidak usah ditempelkan, kalian simpan di situ saja dulu. Oke. Nah, terus selanjutnya sekarang mari kita baca satu persatu. Siapa yang mau memulai? Saya, Bu. Oke, silakan Nak Putri. Jadi di sini saya menulis saya sabar. Oke. Bagus Putri, sabar itu penting. Oke Alia, makasih. Oke, selanjutnya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya menulis saya kreatif. Bagus Mutia, kreatif itu hebat. Oke, terima kasih. Oke, terakhir Alia. Kalau saya menulis saya peduli pada orang lain. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Oke, semuanya kualitas yang luar biasa Alia. Terus dan yang terakhir Fatim. Silakan. Kalau saya Ibu, saya menulis saya bisa belajar dari kesalahan. Oke, nah Fatim. Jadi itu hal yang sangat positif ya. Jadi semua kualitas yang kalian tulis di sini itu tentunya menunjukkan betapa berharganya dan uniknya kalian. Nah, jadi di sini mari kita saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Nah, jadi sekarang di sini saya ingin menanyakan kesiapan kalian untuk memasuki tahap pelaksanaan konseling atau tahap inti. Jadi apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke, bagus ya. Mari kita lanjutkan ke tahap inti. Nah, jadi di sini kita akan membahas lebih dalam tentang mengenai masalah kalian, masalah kepercayaan diri. Nah, tentunya saya di sini akan memberikan bagus. Mari kita lanjutkan ke tahap inti. Nah, tentunya di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai masalah kepercayaan diri kalian. Nah, apakah kalian siap? Siap, Bu. Oke, jadi mari kita mulai. Nah, jadi kita sekarang berada di tahap inti. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting seperti yang Ibu tadi jelaskan, yaitu kepercayaan diri. Nah, jadi kepercayaan diri adalah kunci untuk mencapai banyak hal dalam hidup kita. Nah, jadi apa sih yang kalian pikirkan tentang kepercayaan diri? Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu kepercayaan diri? Saya, Bu. Oke, silakan Nak Putri. Kepercayaan diri itu seperti rasa yakin pada diri sendiri kan Ibu. Seperti saat kita harus tampil di depan orang banyak. Oke, tepat sekali ya Nak Putri. Jadi kepercayaan diri adalah keyakinan keyakinan kita terhadap kemampuan nilai diri kita. Nah, jadi namun kadang-kadang kita tentunya merasa kurang percaya diri. Nah, jadi apakah di antara kalian ada yang merasakan hal seperti itu? Saya, Bu. Oke, coba ceritakan nanti ya. Jadi saya merasa seperti itu, Bu. Kadang-kadang saya tidak berani untuk berbicara di depan kelas. Oke, jadi itu adalah pengalaman yang sangat umum ya Nak Mutia. Jadi kepercayaan diri yang rendah atau low self esteem adalah kondisi tentunya di mana seseorang merasa tidak cukup baik dengan dirinya sendiri, nah merasa tidak berharga ataupun merasa tidak mampu. Nah, jadi hal ini semua bisa mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita. Nah, termasuk hubungan sosial dan prestasi akademik. Nah, misalnya siswa yang merasa tidak percaya diri mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas ataupun diskusi kelompok. Oke, jadi selanjutnya apakah masih ada yang ingin mengungkapkan bagaimana rasa tidak percaya dirinya? Saya Bu. Oke, silakan Nak Fatim. Jadi Bu, saya merasa tidak percaya diri itu ketika saya harus berbicara di depan kelas. Nah, pada saat saya presentasi, saya sering merasa bahwa teman-teman saya itu pendapat yang saya sampaikan itu tidak dihargai oleh teman-teman saya, Ibu. Oke, jadi Nak Fatim ini merasa tidak percaya diri saat harus berbicara di depan kelas. Jadi Nak Fatim ini sering merasa pendapat Nak Fatim ini tidak dihargai oleh teman-temannya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya siapa yang ingin Oke, silakan Nak Adi. Saya Bu, jadi saya sering merasa saya ini teman-teman saya ini lebih pintar dari saya, dan saya ini jadi takut untuk berpendapat Bu, karena saya takut salah. Oke, jadi terima kasih banyak ya kalian sudah berbagi kepada Ibu. Nah, jadi
Fatim dan Alia itu mari kita coba melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana jika kita menganggap bahwa setiap pendapat itu berharga, termasuk pendapatnya Nak Fatim. Tapi Ibu, kadang saya merasa semua orang itu sudah tahu jawabannya dan saya tidak, Ibu. Oke, nah jadi tentunya di sini Ibu sangat mengerti ya bagaimana perasaan Nak Fatim. Namun tentu perlu diingat bahwa setiap orang itu tentunya memiliki keunikan dan juga perspektif yang berbeda. Nah, jadi apa yang bisa Nak Fatim lakukan, apa yang Nak Fatim katakan bisa jadi sangat berharga bagi orang lain. Nah, jadi di sini mari kita mencoba untuk menggali lebih dalam lagi tentang perasaan itu. Oke, saya Bu. Oke, silakan. Saya merasa sangat cemas ketika harus berbicara kadang-kadang itu Bu. Saya saat guru bertanya, saya itu tidak bisa menjawab dengan cepat dan itu membuat saya merasa seperti bodoh begitu Bu. Oke, ngerti. Jadi perasaan itu memangnya tentunya sangat umum ya. Tentunya banyak orang yang merasa cemas berbicara di depan umum. Jadi sekarang mari kita mencoba menggali lagi lebih dalam tentang perasaan itu. Jadi apakah di sini Bu ingin bertanya, apakah ada pengalaman tertentu yang membuat kalian ini merasa cemas saat berbicara di depan umum? Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi saya ingat saat saya pernah itu presentasi di kelas Bu, saya sangat gugup dan tidak bisa mengingat dengan baik apa yang ingin saya katakan itu. Oke. Jadi itu bisa tentunya sangat menegangkan ya bagi Alia ini. Namun penting untuk diingat bahwa semua orang pernah mengalami hal yang sama. Terus mungkin ada yang bisa mengungkapkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa cemas tersebut. Saya Bu. Oke, silakan Fatim. Menurut saya Bu, supaya kita bisa mengatasi rasa cemas saat kita tampil di depan umum, kita boleh untuk berlatih lebih banyak. Misalkan kita berlatih di depan cermin atau latihannya itu mencatat poin-poin penting dari setiap materi yang akan kita presentasikan. Jadi ketika kita presentasi, kita akan lebih siap dan tidak merasa gugup, Ibu. Oke, jadi itu ide yang sangat bagus ya Nak Fatim. Nah, jadi tentunya kita bisa berlatih seperti berbicara depan cermin atau membuat catatan-catatan yang penting sebelum kita melakukan presentasi besoknya. Nah, jadi berdasarkan apa yang kita bicarakan tadi, tentunya di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih tujuan kalian, tujuan yang ingin kalian capai dari sesi konseling ini? Mungkin ada yang ingin meningkatkan rasa percaya dirinya di depan umum atau lain sebagainya. Iya Bu. Betul ya? Iya. Oke, siapa lagi? Saya juga Bu Ya. ingin belajar bagaimana cara mengatasi rasa takut itu Bu. Oke, baiklah. Jadi sekarang tentunya di sini ada aktivitas menonton video. Nah, jadi sekarang kita akan menonton video yang berkaitan dengan masalah kepercayaan diri. Nah, jadi silahkan kalian perhatikan dengan baik. Setelah itu kita akan mendiskusikan apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian petik dari video tersebut.
Jadi itu tadi videonya yang sudah Ibu perlihatkan kepada kalian. Nah, jadi setelah menonton video tersebut, nah jadi apa kira-kira makna yang kalian dapatkan dari video itu? Nah, jadi apa yang membuat video tersebut, apa yang membuat siswa tersebut merasa tidak percaya diri dalam video yang sudah kalian lihat tadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Afat. Jadi siswa tersebut tadi Ibu tidak percaya diri karena dia selalu membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Jadi dia merasa tidak cukup baik. Nah, jadi ini juga Ibu, dari arahan dari orang tuanya Iya. dijelaskan bahwa kamu itu tidak perlu takut untuk tampil. Setelah diberikan penjelasan seperti itu, siswa tersebut keesokan harinya sudah berani tampil, Ibu. Oke, terima kasih Nafat. Ya, mungkin masih ada lagi yang ingin mengungkapkan. Saya, Bu. Oke, silakan Alia. Dia juga tampak sangat cemas, tapi saat harus berbicara di depan kelas. Oke, jadi betul sekali ya. Tadi itu siswa tersebut sangat tidak percaya diri untuk mengungkapkan jawaban yang ingin dia ungkapkan. Dia sudah sangat ingin mengungkapkan jawaban dari pertanyaan gurunya tersebut, tetapi dia sangat tidak percaya diri, dia malu akan mengungkapkan pendapatnya. Nah, gara-gara dia malu, akhirnya teman dia yang menjawab jawaban dari gurunya dan akhirnya benar, dan akhirnya siswa tersebut menyesal karena ternyata jawaban yang ingin dia ungkapkan tadi itu ternyata benar juga seperti yang temannya jawab tadi. Oke, nah selanjutnya di sini Ibu ingin menanyakan lagi bagaimana sih siswa itu dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Seperti yang saya katakan tadi Ibu, bahwa awalnya siswa tersebut merasa tidak percaya diri. Dia selalu membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Dia selalu merasa tidak cukup lebih pintar, lebih percaya diri daripada teman-temannya. Tapi di situ ada peran orang tuanya, Ibu. Ada peran orang tuanya yang memberikan penjelasan bahwa kamu harus kamu harus tidak perlu takut untuk tampil, kamu harus berani untuk mencoba, seperti itu, Ibu. Jadi dari situ ada beberapa cerita dari orang tuanya, kisah seorang ulat tadi itu, Ibu. Biji ya, maaf. Kalau biji pohon. Iya, biji pohon. Jadi dari situ si anak ini bisa mengerti bahwa kepercayaan diri itu bisa kita tingkatkan. Kita tidak perlu takut selagi kita mau berani untuk mencoba. Oke, betul sekali ya. Oke, jadi ada juga kalimat yang dikatakan oleh ibunya, yaitu orang yang sukses itu berasal dari orang yang memiliki kepercayaan diri. Nah, jadi selanjutnya di sini kita tentunya akan merumuskan solusi yang ingin kalian capai dalam sesi konseling kelompok ini. Nah, jadi kira-kira bagaimana atau langkah apa yang kalian bisa ambil untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya bisa memulai dengan berbicara lebih banyak di kelas dan meminta teman untuk mendukung saya. Oke, betul sekali ya. Jadi Nak Putri ini bisa memulai berbicara lebih banyak lagi di kelas dan meminta teman-teman untuk memberikan motivasi atau dukungan oleh Nak Putri ini. Nah, jadi masih ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Bisa, Ibu. Oke, silakan Nak Putri. Tadi juga sudah saya jelaskan ya, Bu, kalau kita perlu berlatih, yang dimana berlatihnya itu bisa di depan cermin supaya kita bisa melihat mimik wajahnya kita, bagaimana, apakah kita cemas atau saat tampil. Jadi bisa kalau langsung berhadapan dalam situasi sosial itu kita lebih siap, Ibu. Dan juga ini pentingnya kita mencatat poin-poin penting dari setiap materi sebelum kita presentasi supaya kita tidak lupa dengan materi tersebut. Oke, jadi betul sekali ya. Terima kasih Nak Putri dan Nak Fatim. Nah, jadi itu ide yang sangat bagus. Nah, jadi berlatihlah di depan cermin tentunya dapat membantu kalian merasa lebih nyaman. Nah, selain itu kalian juga bisa mencoba berbicara dengan teman dekat kalian sebelum tampil di depan kelas. Nah, jadi selanjutnya apakah ada ide lain yang ingin ditambahkan dari kalian semua? Saya, Bu. Oke, silahkan Nak Putri. Mungkin kita bisa membuat kelompok belajar untuk saling mendukung, Bu. Oke, betul sekali ya. Jadi itu juga ide yang sangat baik. Nah, jadi kelompok belajar ini bisa menjadi tempat yang aman untuk berlatih dan juga berbagi pengalaman. Nah, tentunya
Ibu sangat mengapresiasi keberanian kalian untuk berbagi dan berkomitmen untuk meningkatkan diri. Nah, jadi ingat setiap langkah kecil itu sangat penting bagi kalian. Nah, jadi sekarang apakah di antara kalian masih ada yang memiliki pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Saya Bu, Oke, silahkan. bagaimana jika saya masih merasa cemas meskipun saya sudah berusaha? Oke, jadi itu adalah hal yang sangat wajar ya Nalia. Tentunya proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Nah, terus tentunya kita bisa terus berlatih dan mencari cara untuk mengatasi kecemasan tersebut. Nah, jadi kita mengatasinya secara bersama-sama. Nah, selain itu tentunya penting memberi diri kita izin untuk merasa cemas. Nah, jadi kita di sini bisa mencoba melakukan teknik relaksasi atau pernapasan sebelum berbicara di depan umum. Nah, jadi apakah kalian ingin mencoba beberapa teknik tersebut di sesi selanjutnya? Iya Bu, coba Bu. Oke. Nah, jadi bagus sekali ya. Mari kita jadwalkan sesi berikutnya untuk berlatih bersama. Nah, jadi terima kasih atas partisipasi kalian untuk mengikuti konseling kelompok ini. Nah, jadi tentunya di sini kalian perlu ingat bahwa kalian ini di sini tidak sendirian. Kalian di sini bersama-sama melewati semuanya ini, dan tentunya di sini saya sebagai guru BK akan selalu ada untuk mendukung kalian semua. Nah, jadi sebelum kita menutup atau beralih ke tahap terminasi, di sini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, nah jadi kalian boleh mengisinya nanti ketika pulang mengerjakannya di rumah. Oke, nah jadi di sini selanjutnya kita beralih ke tahap berikutnya. Di sini Ibu ingin menanyakan kembali siapa yang ingin setelah mengikuti konseling kelompok ini, mari kita refleksikan pengalaman kita. Nah, siapa yang ingin berbagi terlebih dahulu terkait apa yang kalian rasakan? Saya Bu. Oke, silakan Kak Putri. Selama sesi ini saya merasa lebih percaya diri. Saya belajar bahwa banyak orang juga mengalami masalah yang sama. Rasanya tidak sendirian. Dulu saya selalu merasa bahwa saya satu-satunya yang merasa kurang baik. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin. Oke, silakan. Saya Bu, saya setuju dengan Putri tadi. Saya merasa lebih mudah terbuka untuk berbicara tentang perasaan saya. Dulu saya selalu merasa malu dan takut untuk berbicara di depan orang lain. Tapi sekarang saya berani untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Saya merasa jadi lebih bisa diterima, Ibu. Oke, jadi selanjutnya jadi Ali ini dan Putri tadi mengatakan dulunya lebih terbuka untuk berbicara tentang perasaannya. Jadi dulunya kalian ini merasa malu, takut untuk berbicara di depan orang lain, tetapi sekarang ini kalian sudah mulai berani untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Mungkin masih ada dari Namuti? Silahkan. Jadi saya merasa sudah lebih baik Bu, dimana saya bisa belajar untuk melihat diri saya dari sudut pandang yang lebih positif. Jadi teknik yang digunakan tadi itu sudah sangat membantu bagi saya. Jadi saya bisa mengubah pikiran negatif saya menjadi lebih konstruktif Ibu. Oke, nah jadi Namuti mengatakan Namuti ini merasa didukung oleh teman-teman yang ada di sini. Nah, dan Namuti ini ingin berjanji untuk lebih percaya diri dan tidak membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya mungkin ada dari Nafatim. Baik Ibu, dari sesi konseling ini saya mendapatkan banyak hal, dan juga tentunya di sini saya merasa sangat beruntung. Saya sangat bersyukur bisa berada di kelompok ini. Saya merasa didukung oleh teman-teman, dan juga di sini saya berkomitmen untuk bisa lebih percaya diri dan tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Nah, dulu saya memang sering merasa tidak cukup baik, tapi setelah sesi konseling ini pikiran saya lebih terbuka. Sekarang saya tahu bahwa setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing. Oke, terima kasih ya kalian semua. Nah, jadi di sini kalian sudah mengutarakan pendapatnya dengan sangat baik. Nah, jadi di sini saya sangat senang mendengar bahwa kalian merasa lebih baik dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Nah, tentunya kalian perlu mengingat bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil adalah
kemajuan. Nah, jadi kalian semua ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oke, jadi di sini apakah ada yang ingin menambahkan atau berbagi pengalaman lain? Mungkin masih ada? Saya Bu, Oke, silakan lagi. jadi saya ingin menambahkan Bu, saya merasa bahwa dukungan dari teman-teman yang berada di sini itu sangat berarti buat saya. Jadi ketika saya saling mendengarkan dan memberikan masukan, hal itu membuat saya merasa lebih dihargai Bu. Oke, jadi masih ada lagi? Gimana, Bu? Oke, Benar silakan. sekali apa yang tadi Mutia bilang. Saya juga merasa bahwa kita itu harus saling menguatkan. Misalnya saat kita itu melakukan ice breaking dan saling memberi pujian, itu tuh bisa membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita. Oke, jadi di sini Ibu sangat senang mendengar hal itu. Nah, jadi tentunya dukungan sosial itu tentunya sangat penting dalam membangun kepercayaan diri. Nah, jadi sekarang mari kita bicarakan mengenai tindak lanjut. Kira-kira apa yang ingin kalian lakukan untuk menjaga kepercayaan diri kalian setelah sesi ini berakhir? Saya Bu, Oke, silakan aku dulu. saya ingin terus berlatih berbicara di depan umum. Mungkin saya bisa bergabung dalam klub debat atau teater di sekolah. Saya rasa itu akan membantu saya. Oke, betul sekali ya Nak Putri. Jadi Nak Putri ini ingin bergabung dalam klub atau klub debat atau teater di sekolah. Nah, jadi tentu itu sangat bisa membantu Nak Putri dalam meningkatkan kepercayaan diri Nak Putri. Mungkin masih ada yang ingin mengungkapkan? Saya Silakan. juga. Jadi setelah apa yang ingin saya lakukan untuk menjaga kepercayaan diri ini setelah sesi konseling ini berakhir, yaitu saya ingin bantu teman-teman yang juga merasa kurang percaya diri Ibu, supaya mereka bisa lebih meningkatkan percaya dirinya, tidak merasa cemas ketika harus tampil di depan umum. Kemudian mungkin juga kita bisa membuat kelompok bersama-sama, kelompok belajar atau diskusi kecil agar kita bisa saling mendukung. Oke, jadi betul sekali ya. Jadi Nakatin tadi mengatakan dia ingin membantu teman-teman yang merasa kurang percaya diri juga. Nah, jadi di sini Nakatin juga mungkin bisa ingin membuat kelompok belajar atau diskusi kecil-kecil agar bisa saling mendukung sesama orang yang memiliki kepercayaan diri yang kurang. Terus mungkin masih ada dari Alia dan Mutia. Saya Bu, Oke, silakan. saya ingin lebih aktif Bu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saya berpikir untuk bergabung dengan organisasi siswa karena saya bisa berinteraksi di situ kalau saya mengikuti organisasi. Oke, betul sekali ya. Dengan bergabung di organisasi itu tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri kalian, dan tentunya di sana itu kalian berlatih untuk berbicara di depan umum, seperti contohnya menjadi MC di suatu kegiatan dan lain sebagainya. Mungkin masih ada dari Muti? Ibu, kalau saya itu berencana untuk menulis jurnal tentang perasaan saya setiap hari. Jadi dengan menulis ini saya bisa merasa lebih memahami diri saya dan membaca kemajuan dari apa yang saya kerjakan. Oke, jadi semuanya ini memiliki ide yang sangat bagus ya. Nah, tentunya di sini Ibu akan mendukung kalian dalam setiap langkah yang kalian ambil. Nah, jadi kepercayaan diri jadi ingatlah, kepercayaan diri itu adalah sesuatu yang perlu dilatih dan juga dipelihara. Nah, jadi selanjutnya jika masih ada yang mengalami kesulitan setelah melakukan konseling kelompok ini, selanjutnya kita bisa melakukan konseling individu jika ada yang membutuhkannya. Oke, nah jadi sebelum kita menutup sesi konseling kelompok ini, di sini Ibu akan membagikan lagi lembar evaluasi hasil. Nah, jadi kalian akan mengisi lembar ini sekarang juga. Boleh kalian isi sekarang. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silahkan dikumpulkan kembali. Oke, terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih. Nah, jadi mari kita tutup sesi ini dengan berdoa. Jadi mungkin ada yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Oke, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa diberikan kekuatan dan juga keberanian dalam menghadapi suatu tantangan yang ada dalam hidup kita. Baik, bersama-sama
kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi terima kasih kepada Fatim yang sudah memimpin doa juga. Nah, jadi terima kasih kepada kalian semua atas partisipasinya yang sangat luar biasa dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, jadi semoga kalian akan terus berkembang dan juga percaya diri. Nah, ingatlah pada diri kalian untuk selalu saling mendukung satu sama lain. Nah, jadi sebelum kita menutup, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu, karena dari sesi konseling kelompok ini kami semua mendapatkan ilmu dan langkah apa yang harus kita ambil untuk mengatasi kepercayaan diri kita ini, dan tentunya banyak ilmu yang sudah Ibu berikan kepada kami. Oke, terima kasih kembali ya. Jadi Saya dulu Bu. oh masih ada. Oke, silakan. Saya juga ingin terima kasih Bu atas solusi dan dukungan dari Ibu. Jadi saya bisa lebih percaya diri lagi. Oke, oh masih ada. Boleh. Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu. Semoga dari berakhirnya sesi konseling ini, Ibu masih tetap bisa memberikan kami bimbingan atau arahan baik dalam sesi konseling ataupun di luar sesi konseling. Terima kasih. Oh masih ada ya, Nau. Baik Ibu, sama seperti teman-teman tadi mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, dan sekarang ini saya sudah merasa lebih sangat terbantu dengan konseling kita pada hari ini, Bu. Oke, jadi terima kasih kembali ya. Ibu sangat senang mendengar semua apa yang kalian katakan. Nah, jadi tentunya mari kita terus memiliki komunikasi, terus berkomunikasi dan dalam dukungan ini. Nah, terus sampai jumpa di sesi berikutnya jika masih diperlukan ya. Sampai jumpa. Jadi kalian jaga diri dan tetap semangat. Kalian harus percaya diri terus-menerus ya. Oke, jadi sampai jumpa semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu, dan semuanya bisa lebih percaya diri lagi. Amin. Oke, baik. Jadi kita tutup sesi konseling kelompok pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.